itu kan kita, nah itu gua dengerin itu selama 5 menit ya, Hmm. dan kejadiannya tuh berulang-ulang gitu ya. Hmm. Yang nggak bisa disalahin juga, orangnya kan Hmm. mencoba menjelaskan, Iya. tapi lama-lama antara kenyataan dan dan Jadi imajinasi distorsi. ini blur gitu Eh, ya. Saya Irfan Kartawirya Saya Harnas, dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Halo. Apa kabar semua teman-teman? Nah, tarik napas dulu. Senin sampai Jumat sudah lewat Yes, itu ya. lewat. Sekarang sudah random Jumat diputar, berarti either Jumat malam atau Sabtu. Kalau Irfan lagi ada uji orang. Iya nih, jadwal lagi Iya. tengah-tengah semester gini ya, buat dosen kayak gue menghitung waktu itu bukan bulan ya. Menghitung itu semesteran gitu. Jadi awal semester, tengah semester, akhir semester, libur semester, mulai lagi gitu. Iya betul. Kalau di industri quarter mainnya Quarter, Pak. Quarter 1, iya. quarter 2. Quarter 3 ini, quarter 4 ini selalu quarter kepepet karena semua project nggak jelas pundurin ke belakang. Dan Terus di quarter inilah kelihatan mana yang bohong, mana yang beneran. kalau kamu yang Quarter terakhir. dengerin Random Jumat masih menggunakan catur wulan, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya. Catur Berarti bulan kamu sama masih trimester, ada satu lagi. trimester. Trimester. Iya. Jadi Iya. memang, Oh ya, buat pemenang Nobel selamat ya. oh iya betul. Baru Minggu diumumin ini ya seperti biasa diumumin. di bulan Oktober ya. Selalu diumumkan. Orang Indonesia belum ada, Van. Berarti kita masih Belum, punya kesempatan lah. masih lah. Waktu itu gue baca itu ada eh, apa kayak semacam tulisan tentang eh, bagaimana seseorang bisa memenangkan Nobel Sastra. Kan lu Oke. bilang waktu itu, dulu kan lu pernah bilang bahwa Nobel yang paling mungkin kita menangkan adalah yang Nobel Sastra. Sastra, ya. Selain Iya. perdamaian gitu. Selain perdamaian Selain kayaknya perdamaian. sastra. Kalau fisika, kimia, Perdamaian kedokteran. dulu waktu Roma Irama nggak dapet udah susah orang Indonesia. Van. Jadi jadi kalau fisika, kimia, kedokteran, ekonomi mah rada berat gitu ya. Jadi Berat kita, lah. Iya. kita Kalau fokus nggak di sastra sastra ya lah. perdamaian gitu. Jadi katanya bagaimana memenangkan Nobel Sastra gitu. Jadi di situ ada ininya lah, bukan triknya, tapi kayak ada yang kayak gini loh yang dicari gitu. Jadi kita memang bisa lah gitu. Masih adalah kesempatan gitu. Boleh lah, Mungkin kalau siap. nanti kita karena Nobel Sastra belum ada yang berbentuk podcast ya. Belum ada. Siapa tahu nanti ya, belum tahu kan. Oke, jadi kita mau ngomongin apa nih, Van? Mau ngomongin Nobel lagi? Udah pernah sih ya kita Udah ngobrolin pernah ngobrolin ya, Nobel yang jangan lain lah, diulang. yang lain lah. Ada berita apa sih yang baru-baru itu? Nah, sekarang ada beberapa, ini berhubung Kimia Sutra udah lama nggak naik panggung nih, Van. Iya. Karena nggak ada isu ya. Tapi belakangan ada isu lagi nih, paracetamol Oh, yang di di Teluk itu, yang di Jakarta. yang di laut ya, yang di Teluk Jakarta. Iya, Iya, paracetamol di Teluk Jakarta katanya. iya, Wah, itu lumayan heboh tuh ya di Twitter, iya, kita sempat balas-balasan dan mulai heboh gitu. Jadi iya. kalau menurut gue sih itu bagus kan, karena Indonesia ini negara maritim ya, dan kita memang mau melestarikan ikan-ikan gitu ya. Dengan banyaknya paracetamol di laut, ikan jadi jarang masuk angin. Paling nggak Jadi mereka dia stay cool gitu ya, nggak cool nggak gitu. demam Jadi gitu. nggak demam dia itu. Jadi nggak apa-apa, bagus. Yang paling banyak makan paracetamol tuh kerang. Karena dia di bawah. Iya, itu Jadi sempet gue bahas karena gue kan di kampus tuh teknik kimia ya, tapi teknik kimia gue tuh rada beda karena gue tuh fokus di dua bidang. Yang pertama itu bidang lingkungan, yang kedua itu adalah bidang industri farmasi. Jadi begitu ada paracetamol masuk ke laut, nah pas bisa itu nih. itu langsung semua alarm dosen di jurusan gue bangun itu. Semua nyala itu. Langsung. Paracetamol di Teluk Jakarta gitu ya. Jadi kan Iya, biasanya, kerang. Mungkin suatu saat sekarang dokter di daerah-daerah Muara Angkes itu udah bilang, kamu kalau demam makan paracetamol setengah tablet atau kerang darah 5. Kira-kira sama 250 miligram katanya. iya itu
sempet heboh juga sih itu ya di mana-mana. Itu quite surprising karena eh, di media-media mainstream itu masuk gitu. Biasanya kan hasil paper-paper gitu kan jarang ya yang masuk ke media mainstream gitu, Mm-mm. ke media online maupun yang cetak di onlinein gitu. Biasanya Mm-mm. kan rada nggak peduli lah yang gitu-gitu, apalagi memang sih itu objeknya di Indonesia, penelitinya juga orang Indonesia, tapi kan dia meneliti dalam rangka dia sedang sekolah kalau nggak salah Iya, di eh, di Montpellier. Lupa bukan. gue di mana. Nah, tuh nanti kita lihat lah di situlah ya si peneliti ini gitu. Itu Eropa lah ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Nah, itu biasanya tuh berita-berita kayak gitu nggak masuk gitu ke media-media mainstream kayak Mm. yang ada apa orang Cimahi di MIT apa di mana yang menemukan teknologi fotovoltaik yang stabil dan lebih murah gitu untuk Ya, bikin. tahu. Ya, ya, Nah, ya, itu ya. kan nggak masuk di media media mainstream itu nggak Mm. masuk gitu. Beritanya nggak masuk situ. Kalau di channel-channel science yang science news lah yang kita suka ngelanggan atau kita kita follow masuk. Tapi begitu Mm. di media mainstream nggak masuk. Nah, kalau ini mah eh beberapa hari yang lalu gue dengerin radio, kan gue masih dengerin radio secara rutin. Mm-mm. Di salah satu radio yang genrenya itu Indonesia sekali, ya dangdut lah. Itu, itu dibahas sampai dibahas Oh. gitu. Jadi ya dengan bercanda tentunya ya, tapi itu tuh artinya kan si penyiarnya itu membaca di koran mainstream, di media mainstream kan. Terus kemudian dia merasa bahwa ini tuh sesuatu yang ya dengan gaya bercanda bisa disampaikan ke pendengarnya mereka gitu bahwa Mm. ada cemaran paracetamol di Teluk Jakarta gitu. Nah, itu tuh ya it's quite surprise kalau menurut gua berita sepenting ya apa berita science yang penting sih memang dan berhasil masuk ke media mainstream menurut gue itu jarang terjadinya gitu. Iya, betul. Dan bukan prestasi ya, biasanya kan kalau gitu kan prestasi misalnya peneliti Indonesia ikut bikin vaksin AstraZeneca gitu, nah itu kan prestasi lah ya gitu. Tapi ini kan maksudnya prestasi itu bukan bukan sesuatu yang ya lu ngerti lah maksudnya ya prestasi gitu. Mm. Ini prestasi juga artinya berhasil menemukan sesuatu itu kan prestasi juga. Mm. Tapi bukan sesuatu yang bisa dirayakan lah gitu intinya mah. Dan itu Mm-mm. tuh masuk gitu ke media menurut gue itu itu jarang loh peristiwa gede loh kalau menurut gue yang yang mengaku science communicator gitu ya Iya, ngelihat bahwa peristiwa kayak gini ini bisa loh masuk ke media mainstream gitu. iya, bisa, bisa. Apa? Iya, betul, peristiwa gede. Menurut gue peristiwa peristiwa Hmm. gede memang. Cuman memang ada satu yang seperti biasanya kalau kita mendapat berita dari media mainstream, Hmm. ya kan? Media mainstream. Jadi ketika pencemaran, gitu kan, Hmm. paracetamol, pencemaran paracetamol. Dari kata pencemaran orang langsung kebayangnya pabrik. Nah, Ya. ini pasti pabrik nih, gitu kan? Buang-buang bahan sembarangan, gitu kan? Makanya gue waktu itu kan ngobrol kita di Twitter ya, Mhm. ada yang punya papernya nggak gitu. Karena Mhm. semua artikel tuh nunjuknya dengan kata pencemaran, Iya, orang udah bilang itu pasti pabrik. pabrik. Ya, pasti pabrik kimia nih gitu. Tapi ntar dulu, kalau pabrik kimia itu produksi paracetamol, masa paracetamolnya dibuang Dibuang-buang. gitu ya? Kalau dia misalnya glikol, Hmm. benzen atau apalah Nah. sesuatu yang berhubungan dengan prosesnya, tapi terus Mhm. dibuang gitu ya, itu bisa kemungkinan. Mhm. Tapi kalau produk jadinya. Kalau Mhm. expire gimana? Ya iya masih Mhm. sebanyak gitu expire dibuang gitu kan. Mhm. Kalau makanan mungkin iya expire, tapi Mhm. kan obat mah kalau menurut gua mungkin bisa Mhm. diolah lagi ya, nggak mungkin ada tablet jamuran kan kayaknya Mhm. jarang gitu ya. Nah terus jadi gua cari tuh satu satu logikanya kira-kira apa ya? Satu kemungkinan yang lain adalah pabrik kebanjiran, Van. Iya, kalau Sebab gue waktu itu kan bilangnya cucian ya, cucian cucian, iya. cucian. Cucian bekas misalnya percetakan Bekas mesin, paracetamolnya gitu. iya. Itu satu satu kemungkinan lah ya. Cuman kebanjiran itu soalnya gue pernah ngalamin waktu jalan Hmm, Dan Mogot banjir. iya, Dan iya, Mogot iya. itu teman-teman pusat industri Segala macam, plastik segala segala macam. macam industri ada Di di situ. lokasinya pabrik BASF terbesar di Hmm. Indonesia gitu kan. Itu kan master bed semua di situ. Jadi waktu Hmm. Hmm. banjir ya apa boleh buat. Kalau gudang Hmm. kebanjiran ya
hanyut Iya. semua kan, chemical-nya nggak mungkin bisa ditahan gitu. Nah, jadi terus kita cari lagi papernya, untungnya ketemu kan, Iya. jadi kita bisa lihat papernya dan ternyata Di papernya nggak studinya disebut tuh ya. nggak disebut. Studinya hanya dia ngambil sampel di Murangke, terus dia tes paracetamolnya paling tinggi di dunia, atau sebenarnya di dunia teh, jadi dari beberapa pengukuran Iya. sebelumnya. Iya. Ya mungkin ada tempat-tempat yang belum diukur gitu ya. Kita mesti bandingkan dengan misalnya Sungai Gangga. Paracetamolnya berapa, mungkin lebih banyak di Iya, situ mungkin gitu bukan kan. cuma paracetamol, itu ada amoxicillin, ada segala macam itu. Iya betul. Sampai ikannya sehat itu. Jadi mungkin perlu dicek juga di tempat lain ya. Tapi itu dari data yang ada itu memang salah satu yang paling tinggi. Dan Iya. yang baru gua tahu dari paper itu adalah bahwa paracetamol itu keluar lagi ternyata. Kalau kita Iya. makan paracetamol, ada 5% yang keluar lagi lewat urin. Hmm. Gitu. Sama seperti kalau vitamin C kan Iya, maksimum vitamin C berapa itu. ratus miligram gitu ya. Kalau Hmm. lebih dari itu tuh sebetulnya kita minum untuk dibuang Iya. lagi gitu. Iya. Vitamin C. Ya, Iya. ini paracetamol juga sama. Jadi ada kemungkinan dia bilang problemnya adalah dari waste water treatment. Jadi dari limbah rumah tangga ya, bukan Limbah limbah rumah rumah tangga, tangga, limbah air kotor rumah gitu ya. limbah air kotor rumah. Karena dalam pandemi COVID Hmm. bulan Juli kemarin, di mana orang Jakarta banyak sekali demam dan banyak sekali vaksin, ya kan? Begitu 20 berapa sih Jakarta 25 juta orang divaksin, setiap divaksin dokternya bilang supaya nggak demam minum paracetamol. Setiap orang makan minum paracetamol, 5% dari pipisnya 27 juta orang itulah yang kita lihat di angke. Dan tidak terolah itu ya, Dan tidak terolah, dan ternyata itu salah satu yang di-highlight sama dia. Oke lah, dia bilang industri ada kemungkinan, apa ada kemungkinan. Tapi kayaknya nggak mungkin segede ini kalau industri doang gitu kan. Karena pabrik farmasi kan nggak banyak di daerah situ ya. Dan dia bilang salah satu yang paling besar adalah waste limbah manusianya. Jadi 5% dari pipis orang 27 juta orang yang divaksin di bulan Juli itu sampai Agustus gitu. Tapi gue lupa itu dia studinya ya, kapan. studinya gue juga lupa itu Gue lupa tuh. Tapi soalnya dia nyebut-nyebut ada COVID nggak ya? Gue lupa. Ada ya mungkin ya. Tapi ada apa? Yang gue selalu lihat gitu ya, respon kalau media masuk ke media mainstream itu kan pasti nanti akan ada tanggapan ya, biasanya tanggapan dari pihak berwenang gitu. Nah, pihak berwenang itu biasanya tanggapannya dua gitu. Kalau nggak kaget, artinya wah ya itu memang itu berita baru. Dan ini kan adalah paper pertama ya yang mengukur ini gitu di Indonesia ya paling tidak. Jadi dia tulis tuh di papernya kan, ini adalah temuan pertama gitu, kami adalah tim pertama yang membahas ini gitu. Respon dari pihak berwenang itu biasanya kalau nggak kaget, terus ya nanti kita cek gitu ya. Ya yang juga terjadi, dan itu gue baca juga, dan ini biasa terjadi adalah denial gitu. Denial tuh jadi bukan bilang bahwa enggak kok di kita enggak gitu, enggak gitu. Mereka denialnya itu biasanya menyebut bahwa itu data lama, begini. Jadi kan kalau misalnya kalau nggak salah tuh ada yang bilang itu data tahun berapa gitu. Padahal kan permasalahannya bukan itu data tahun berapa. Pertanyaannya adalah kalau sekarang gimana? Jadi kalau lo bilang paracetamol di Teluk Jakarta itu tinggi. Wah, itu mah data lama, itu data tahun 2015 nah misalnya gitu. 2021 gimana? Sama. Ya udah tuh. Bukan itu masalahnya kan. Iya. Jadi masalahnya adalah ya kita emang beneran ya, kita tuh maksudnya ya orang yang tinggal di sekitar situ lah ya, termasuk pihak berwenangnya, terutama pihak berwenangnya ya lakukan konfirmasi gitu, baik ke penelitinya maupun ke lapangan, karena kan pemerintah itu punya lab kan, jadi bisa ngecek sendiri sebenarnya untuk mengkonfirmasi titik-titik yang waktu itu diambil oleh si penelitinya. Dan ini kan rada lumayan karena penelitinya orang Indonesia, paling nggak kalau ditelepon mah ngejawabnya gampang gitu. Iya, bisa dicari emailnya lah ya. Iya, dan ngobrolnya gampang lah gitu. LinkedIn-nya akademia namanya apa?
akademi Science ya, Gate apa? Research Gate, Research Gate Research ada itu Gate. pasti nama penelitinya. Tapi di papernya juga pasti ditulis kok alamat emailnya gitu kan. Iya, bisa Dan ditanyain gitu dan ya. orang Indonesia lah gitu kalau di selamat siangin mah pasti dijawab gitu. Nggak inilah gitu. Dan kalau nggak salah itu orang LIPI juga sih ya, itunya apa penelitinya itu. Ah, Jadi dia memang punya punya jalur komunikasi sebenarnya kan dengan instansi di Indonesia tuh sebenarnya punya punya jalur komunikasi. Artinya kalau lembaga-lembaga di Indonesia mau mengeksplor hasil penelitian itu teh gampang pisan gitu, iya, nggak aneh lah gitu. iya, iya. Tapi yang gue sorotin juga adalah ya bedanya antara artikel di titik-titik.com Hmm. dengan paper aslinya, Van. Oh iya, pas beda Ya, banget. itu beda Hmm. banget. Gue juga apa Hmm. nah inilah zaman zaman internet ini gitu ya, Hmm. zaman zaman apa informasi ini adalah informasinya mah ada tapi distorsinya banyak Wah gitu jauh. ya. Hmm. Hmm. Kayak ada 10 orang yang Hmm. main bisik-bisikan itu. Iya, iya, Dikasih satu iya kalimat gitu bener. ya, nanti di ujung sini apa, di Udah ujung situ ganti jadi ya. apa gitu. Eh, Jadi ya apa namanya distorsinya tuh banyak hmm. pisan. Jadi paper aslinya itu betul-betul standpointnya adalah gue cuma ngukur afluennya, gue nggak tahu ini dari mana Iya, iya, gitu. iya. Sementara paper ujungnya mencoba menebak-nebak Oh, plus dibumbuin sama lu tadi bilang tanggapan yang berwajib ya, yang sama-sama belum baca papernya iya, gitu ya. Gitu. Jadi rada dua-duanya bingung dan kalau iya. kita ingat dulu zaman kasus beras, Hmm, hmm, plastik hmm, ya hmm. dan lain-lain itu juga dia mewawancara beberapa lab Iya, milik iya. pemerintah yang orangnya mungkin nggak siap, apa dia Hmm, nggak hmm, tahu, apa belum baca papernya, jadi pas ngomong teh nggak setahu dia aja gitu. hmm. Yang membuat distorsinya masih banyak. Ini menurut gua apa fenomena ini disebut fenomena Kenapa tuh? fenomena karena kalau lu dengerin radio nggak tahu sekarang masih gitu apa nggak, tapi kelihatannya gayanya masih sama gitu ya. Terus ada kecelakaan, Hmm. terus ada bapak-bapak diwawancara, Pak, bapak lihat kecelakaannya? Oh, saya lagi nyetir di jalur sebelahnya, Bu. Tapi itu mobil tabrakan hancur. Yang nyetir laki apa perempuan, Pak? Gitu. Saya nggak tahu, saya di jalur sebelahnya, Pak. Saya nggak lihat itu. Hmm. Kira-kira menurut Bapak laki apa perempuan? Mungkin mobilnya warna pink, mungkin perempuan. Oh, perempuan, nggak baik, Pak. Bagus gitu. Kalau gitu, dia datang dari arah mana? Saya nggak tahu, Bu. Saya di jalur sebelahnya gitu. Tapi Hmm. menurut Bapak, kira-kira kayaknya sih dari situ. Terus dia gini-gini gitu. Eh, Terus dia kayak mengarang cerita yang kayak kayak kemudian kayaknya mah sama kenceng sekali itu. berbeda. Kayaknya mah kenceng jalannya itu soalnya hancur pisan gitu. Iya betul gitu kan. Nah itu gue dengerin itu selama 5 menit ya, Hmm. dan kejadiannya tuh berulang-ulang gitu ya. Hmm. Yang nggak bisa disalahin juga, orangnya kan Hmm. mencoba menjelaskan, Iya. tapi lama-lama antara kenyataan dan Jadi imajinasi distorsi. itu blur gitu. Jadi Hmm. kalau kata gue itu fenomena ya, ini bobodoran aja Hmm. istilah. Cuma di radio itu gue denger apa namanya mengenai kecelakaan lalu lintas gitu kan yang Hmm. fresh. Terus orangnya Hmm. berusaha ngasih tahu, gue baru lihat ini nih gitu. Hmm. Tapi dia Hmm. tuh nggak begitu tahu Iya, sebenarnya iya, gitu. iya. Nah, jadi kalau menurut gue itu distorsinya sangat jauh dan kita beruntung kalau kimia, Van. Hmm. Kalau kita baca berita tentang hukum Hmm. atau Hmm. tentang misalnya Facebook mati, Iya, kenapa? Karena iya. salah satu kode backbone eta Ya, orang itu udah tentang apa tengerti ya. kan ngerti. Jadi kita dibohongin ya aja gitu. Kalau kimia kan kita masih bisa mikir, Iya. mana papernya, ayo gue baca gitu ya. Bener. Tapi kalau masalah Facebook mati, nggak tahu. Iya. Tapi ya, ya, Mana ya, ya di satu sisi ya progres lah ya bahwa berita saintifik yang berat lah bisa dibilang itu bisa masuk ke media mainstream gitu. Cuma kelihatannya kalau 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 gue lihat pola penulisan di beritanya ya gitu, itu adalah mengambil dari eh, berita di media asing gitu. Hmm, Jadi ditranslate. Jadi kan eh, lu bisa bayangin gitu jurnalis media luar negeri gitu ngambil paper itu gitu. Lalu kemudian itu saja kan sudah disarikan gitu ya. Tapi ya, terus kemudian si artikel itu dialih bahasakan lagi gitu. Jadi emang makin makin panjang pergeseran makna kontennya tuh jauh pisan gitu. Eh, itu kelihatan sih. Jadi salah satu yang gua trace adalah eh, paper itu
dipublish di sebuah jurnal Mm-mm. yang nama jurnalnya ada gitu ya. Ya, Lalu kita kan tahu bahwa si jurnal-jurnal itu kemudian diagregat di sebuah pool yang namanya Science Direct gitu. ya, betul. Nah, jadi kita mengakses jurnal itu teh dari Science Direct, dari Ya, Science Direct gitu. Itu di salah satu media Indonesia, di salah satu media di Indonesia itu disebut dalam sebuah jurnal yang dipublikasikan di Science Direct gitu. Gue langsung bilang ini translate-nya salah. oh, publikasinya bukan ini di Science ini Direct. udah ketahuan ini pasti translate dan translate-nya salah Ya, gitu. Jadi di artikel aslinya itu seringkali memang dia sebutkan presented in journal ini, lalu dia kasih kan aksesnya di Science di Direct Science gitu. Direct Nah, ya. tapi kan diterjemahinnya jadi ini dipublikasikan di situ gitu. Nah, Di itu jurnal Science Direct nah gitu ya. bahkan ada yang menyebut begitu di jurnal Science Direct gitu. Nah, oh ini pasti lost in translation kalau ini bukan Ya. jadi Itu bukan teman-teman sama aja seperti kita bilang bahwa berita itu saya baca di Facebook. Nah, sama aja. nah ya Science gitu Direct-nya Facebook itu Facebooknya jurnal yang gitu. mengumpulkan Yang berita-berita iya, betul. Kalau saya gitu. baca di Kompas, oke lah. Hmm. Kompas ini saya baca di Facebook. Nah jadi kalau gue lihat memang begitu ya, jadi dia dia tidak betul-betul memberitakan kontennya, artinya konten jurnalnya atau konten papernya, tapi mengalih bahasakan berita dari kantor-kantor berita asing gitu. Hmm. Dan itu teh ada bahayanya, yaitu tadi apa kehilangan makna atau pergeseran makna di terjemahan. Makanya gue nggak heran begitu dibilang eh, ada ini di situ, lalu kemudian ujungnya terjemahannya jadi pencemaran gitu. Iya, Nah betul. itu Dan it- memang iya. Iya, iya, betul-betul. nah itu Betul-betul. itu teh distorsi itu teh makin gede dengan terjemahan. Padahal beberapa beberapa minggu yang lalu gue baru baca juga ada orang nulis nulis artikel, terus dia dia ngeplot berita tentang sebuah paper. Dia bilang ini media mainstream aja itu sering salah gitu ya. Padahal itu langsung, artinya bukan terjemahan gitu. Itu aja sering salah. Jadi dia ngeplot tuh ada berita. Beritanya tuh tentang status komodo dan status beberapa spesies ikan hiu. Jadi di status kepunahan lah gitu ya. Mhm. Jadi, nah di situ tuh ditulis bahwa komodo ini statusnya berubah dari apa menjadi apa, dan dia terancam salah satunya karena pemanasan global, lalu ada kemungkinan air laut meningkat karena dia ada di sebuah pulau, yang pulau itu kalau kalau air laut naik dia kan akan makin kecil habitatnya, ada Iya. perubahan iklim dan lain-lain gitu. Mhm. Lalu ada beberapa spesies hiu yang berubah statusnya juga dari begini begitu begini gitu. Itu aja di media mainstream sama-sama mengutip jurnalnya langsung, itu gesernya bisa jauh gitu. Hmm. Ada yang tahu-tahu bilang komodo terancam perubahan iklim. Udah kayak seolah-olah kayak kayak komodo ini 2 bulan lagi punah gitu. Iya. Gitu. Makanya kan dia artinya Padahal komodo bisa berenang. nah dia akan semakin terancam dengan perubahan iklim yang terjadi karena Iya, habitatnya begini gitu kan. iya. Tapi diberitakan itu seolah-olah kayak wah ini dengan perubahan iklim kayak gini bentar lagi juga punah gitu kayak gitu. Mhm. Bukan gitu padahal. Jadi lu bayangin kalau berita yang mengutip sumber aslinya aja gesernya jauh gitu. Apalagi terus itu tuh ditranslate lagi gitu. Iya, Dan iya, itu yang iya, salah iya. satunya yang terjadi dengan kasus kasus papernya paracetamol di Teluk Jakarta ini gitu. Mhm. Nah, kalau menurut elu nih Van sebagai apa namanya ya lumayan tahu lah ya teknik kimia dan farmasi gitu kan. Mhm. Apa take lu dari artikel itu setelah baca sampai papernya? Eh, gue terus aja mikirnya gini, eh begitu dibilang kandungan paracetamol di Teluk Jakarta itu diketahui ya, dan diketahui angkanya sekian gitu ya. Eh, lalu ini adalah paper pertama yang melakukan pengukuran itu gitu, penelitian pertama yang melakukan pengukuran itu. Pertanyaanku adalah berarti selama ini tuh nggak pernah diukur gitu.
Iya, Selama ini tuh kita mengukurnya ya gue tau sih baku mutu air kan ada organik gitu ya, bahan ya, organik, bahan cemaran ABCD gitu ya ada. mhm, Tapi secara spesifik bahan bahan obat misalnya kayak gitu atau bahan mhm, bahan tertentu ternyata kita memang nggak ngukur gitu. Jadi mmm, mungkin ya bagus juga kalau kita melihat nanti standar-standar apa perubahan perubahan standar pengukuran gitu. Jadi mungkin yang harus diukur juga ya kayak kayak lu bilang tadi jangan-jangan kalau di Sungai Gangga mah bukan cuma paracetamol gitu ya bisa segala macam mmm, muncul. Kalau di Cisadane gimana gitu. Kalau di mmm, Bengawan Solo gimana gitu kan. Itu tuh kalau kita kan ngitungnya sekarang organik aja gitu kan total organik karbon atau apa COD BOD gitu kan biasanya iya, ngukurnya gitu. Itu kan sekelompok aja langsung indikatornya diambil gitu. Tapi mmm. kadang-kadang mungkin kita perlu secara berkala misalnya setahun sekali lah atau 5 tahun sekali itu lakukan kalau orang mah apa medical check up lengkap gitu. Iya betul, Jadi jangan dari kualitas air, ya dari kualitas alam gitu jadi ya. jangan jangan cuma apa lemak total apalagi gula total kalau di darah itu. Tapi harus langsung Iya, dirinci ya, LDL, HDL apa segala macam iya, gitu. betul betul. Jadi lakukan check up lengkap gitu di lingkungan yang kritis gitu menurut gue sih. Gue take outnya dari pas baca itu tuh yang kepikir tuh itu gitu. Mmm, Gitu. Jadi ya satu ini tuh belum pernah diukur yang gini teh gitu. Terus yang kedua mmm, kalau memang belum pernah diukur, mestinya mah diukur iya, gitu. Itu dan sih. itu aja bisa jadi satu bahan penelitian gitu ya. Oh banget, banget gitu. Maksudnya, ngukur parasetamol dari Teluk Iya. Semarang, Teluk Dari apa, Cisadane gitu. itu gue jadi kepikir itu, kita bikin apa, pengukuran parasetamol di seluruh teluk di Bali itu menarik itu, Van. Iya. Hasilna eueun we ya jalan-jalan. Eh, pokoknya kita bikin bikin proposal penelitian gitu ya ke Kementerian Pariwisata. Tolonglah Mengukur parasetamol di setiap pantai di Uluwatu. Pantai Berawa, Pantai Padang-Padang. kita kita ukur semua lah paracetamol, amoxicillin, apa semua kita ukur semua lah bisa. Iya, kita ketemu. Vitamin Tapi C, ngukurnya dari jam 4 sampai jam 6 sore pas sunset. eh, apa sampel diambil menjelang matahari terbit dan menjelang matahari terbenam. Spesifik pisan Spesifik gitu. pisan. Eh, Kalau gua mah ya, gua basically ya nggak terlalu inget apakah itu studinya sesudah apa sebelum COVID. Hmm. Gua juga seingat gua kayaknya di situ menyebutkan bahwa itu dampak COVID, tapi Hmm. mungkin bisa juga salah gitu ya Hmm. kan Hmm. kita nggak bisa lihat handphone. Tapi gua berpikir dampaknya perubahan behavior masyarakat selama COVID ini gitu, Van, Hmm. terhadap lingkungan. Iya, Ya, iya. artinya ternyata paracetamol teh kalau dimakan masih bisa keluar dan Hmm. effluent keluarannya itu aja itu melonjak gitu. Iya. Karena jumlah paracetamol yang Hmm. dimakan sama orang-orang Indonesia di tahun COVID ini melonjak Melonjak jauh pasti, gitu kan. iya. Hmm. Nah, kalau dulu aja, kalau studinya COVID ya cocok, tapi kalau studinya Hmm. sebelum COVID dulu aja udah tinggi, Apalagi sekarang. apalagi sekarang gitu. Ya kan? Heeh, Apalagi hmm. sekarang dan apalagi dampaknya masker, Iya benar. alkohol, misalnya Iya, iya. semprotan untuk tangan Hmm. gitu ya. Hmm. Mungkin orang yang tadinya nggak alergi jadi nggak alergi karena kita Hmm. Hmm. tadinya nggak pernah pakai gitu ya. Terus sabun, Hmm. Hmm. polusi Itu sabun cuci deterjen, tangan, SLS segala macam itu ya. deterjen, itu semua kan membludak di Iya, masa iya, COVID ini gitu. iya, iya. Dampaknya terhadap lingkungan tuh seperti Hmm. apa gitu? Apa APD ya Iya, kan? iya. Semua behavior Hmm. yang berubah gara-gara COVID ini kan sebetulnya kita survival dulu nih, Iya, iya. adaptasi dulu. Tapi habis itu kita mesti mikir nih, Hmm. ih Hmm. dampaknya ternyata ke hal yang kita nggak kepikir, Iya, yaitu salah iya, satunya adalah nih obat yang kita minum masuk ke badan kita terus keluar lagi mau iya. diapain nih, mau kemana Sisa-sisa gitu. vitamin gitu ya segala Iya, macam. sisa-sisa vitamin, terus, apa namanya, dampak lingkungannya kan, Hmm. Hmm. gitu. Ketika manusia ini restoran tutup, terus apa dampaknya gitu. Hmm. Hmm. Menurut gua itu yang suatu saat kita perlu teliti juga gitu ya, Hmm. dampaknya bagaimana dan tahun-tahun 2020, 2021 ini, buat teman-teman saintis akan jadi tahun percobaan yang unik Iya, karena iya, behavior manusia mendadak berubah kan. iya, iya. Mau ngukur parasetamolnya atau mau Hmm. ngukur
ampul suntik yang beredar gitu kan. Ya itu kan suntik kan Iya, iya. satu kali orang tuh cabut, satu kali orang 27 juta kali suntik, sorry Heeh. 270 juta suntik berarti 270 juta jarum suntik loh. Heeh, Kan nggak betul. mungkin jarumnya dipakai barengan. Iya. Ya, gitu. Itu mau di mana? Itu kalau jadiin besi lagi bisa berapa ton Bisa gitu ya. jadi jembatan Suramadu lagi itu. Jadi Suramadu lagi betul. Jadi gimana itu dampaknya Hmm, lingkungannya dan iya, sebagainya. iya. Makanya itu perlu kita pikirin dah gitu. Hmm, hmm. Ya, tapi ya kalau Jumat malam gak usah dipikirin, Iya. diajak pakai ngobrol aja Biar kan. biar apa kalau mengutip film yang sempat populer, mikirin kayak gitu berat. Nah, nanti kamu nggak kuat, biar aku aja. Oke, teman-teman, terima kasih udah dengerin Random Jumat ya. Kalau Iya, kamu ketiduran berarti tema ini sudah cukup berhasil berat. lewat di atas kepala gitu ya. Nggak apa-apa, nanti minggu depan kita ngobrolin apa yang Iya, santai lagi. iya, Ya, protokol kesehatan tetap dijaga, iya, COVID-nya masih ada. iya. Dan Ya, itu sebabnya kita masih masing-masing. betul. Itu sebabnya kita masing-masing. Saya dari Istana Bogor, Saya ya, masih dan di sini Irfan aja. dari kokpit Battlestar Galactica. Ya. Jadi sampai jumpa di Jumat depan. Jangan lupa klik like and subscribe. Nah, nyalain Ya, juga notifnya. Jadi kalau kita ngupload ini Jumat malam atau Sabtu pagi, kalian denger. betul. Oke, kita ketemu Oke, di saya episode Harnas. berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Bye. Bye.